ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أخواني بالله أعزني الله وإياكم أجمعين. الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واعلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عزني الله وإياكم أجمعين. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini terdapat pertemuan kembali di majelis yang mulia ini tidak lain dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya melalui ilmu yang kita dapatkan. Karena sekali lagi itu dapat dekat kepada Allah itu butuh ilmu. Mustahil seorang dapat dekat kepada Allah tanpa ilmu. Alhamdulillah, sebagaimana materi malam hari ini adalah mereka yang dirindukan surga. Siapa mereka? Allah Ta'ala. Tapi apakah kita termasuk di dalamnya? Insya Allah. Alhamdulillah, sebagaimana disebutkan dalam seluruh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa surga itu disiapkan untuk orang beriman, di mana surga itu yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hati. Di surga yang Masya Allah, insya Allah kita menjadi salah satu dari penghuninya. Dan kita berkecil hati ya Pak. Berarti tidak berkecil hati, kita merasa saya baru hijrah, merasa saya belum banyak amalnya. Karena Ikhwan dulu di zaman Bani Israel itu hadis yang ma'ruf yang kita kenal bahwa seorang bunuh 99 orang menjadi fatwa apakah saya tidak punya lalu atau tidak, kata orang tidak, dibunuh. Hanya 100 orang dibunuh. Tapi dia hanya beginian itu bertobat kepada Allah dan berjalan kemudian mati. Malaikat ketika ada surga di neraka. Tapi wajib dia dari itu surga. Padahal orang belum beramal, belum melaksanakan sesuatu amal sedikit pun. Tapi Masya Allah karena rahmat Allah dia masuk dalam surga Allah. Kemudian lagi dalam hadis Rasulullah SAW yub'atsu rajulan, diutus oleh Allah seorang laki-laki pada kiamat nanti, di mana dia mempunyai catatan amal, cicilan dia catatan amal, di mana panjangnya catatan amal dia itu sejauh mata memandang. Begitu banyak catatan amalnya, tapi catatan amal itu catatan amal tidak dilekan. Jadi seumur hidup dia beramal dengan catatan sejauh mata memandang itu seluruhnya kejelekan. Tapi Masya Allah dia mempunyai satu amalan
mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dipahami maknanya, dipahami kandungannya. Artinya tidak hanya sekedar mengatakan saja. Maka tak kala ditimbang, maka timbangan ucapan la ilaha illallah karena ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas lillahi ta'ala lebih berat ketimbang catatan amalan sejauh mata mata. Padahal itu amalan semua kecil. Ini membuat kita supaya tidak kecil hati, tidak merasa minder. Masih banyak peluang kita untuk melaksanakan ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudari, dalam surat Al-Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk meraih pengampunan Rabb kalian. Jangan tunda-tunda. Saatnya kita pada hari ini bisa bertobat. Gimana untuk bertobat? Hatta kita pernah melakukan kesalahan lagi, tobat lagi, kesalahan lagi, tobat lagi. Tobat ya. Tidak ada halangan bagi untuk bertobat. Bertobat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bergegaslah kalian untuk mendapat pengampunan Tuhan kalian. Maka beramal kita amal apa saja. Tidak kita lihat ini kecil, ini besar, enggak. Selagi itu kebaikan kita lakukan. Karena kita tidak tahu amalan yang mana yang diterima oleh Allah. Bisa jadi yang kecil tapi kebaikan, justru itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kecil sedang menyingkirkan, misalnya ada halangan di jalan, ada batu besar di jalan, bisa jadi itulah yang kemudian yang bisa menjadi kita masuk ke dalam surganya Allah. Bagaimana bila kita tidak apa memilih dan amal kecil dan amal tidak. Karena yang akan memberi ganjaran itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diwasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh. Yang luas itu langit dan bumi. Ya, dan kalau dapat surga nanti, masya Allah, surga yang luasnya langit dan u'iddat lil muttaqin, yang disiapkan, yang sediakan surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi apa? Kata kuncinya pertama syahdu, yang kedua bertakwa. Ya. Bergegas kita untuk meraih pengampunan Allah, yang kedua takwa. Artinya peluang sangat besar bagi kita untuk mendapatkan pengampunan Allah, untuk mendapatkan surganya Allah. Bila mana kita harus segera, tidak menunda-nunda. Ya. Pada hari itu, pada hari ini kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menunda. U'iddat lil muttaqin, dan disiapkan surga itu untuk orang yang bertakwa. Artinya bagi kita semua bisa bertakwa. Tidak ada batasan. Tidak harus jadi pejabat jadi orang bertakwa. Tidak harus jadi orang kaya jadi bertakwa. Tidak harus jadi apa kiai benar-benar tidak. Secara umum kita punya peluang yang sangat besar untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari khutbah azza wa jalla, kita masuk dalam poin yang pertama. Mereka yang ditentukan juga adalah yang pertama para nabi, yang kedua orang-orang yang jujur, para nabi, ya anbiya, ar-rasul, wal anbiya, wasiddiqin, orang yang jujur, as-suhada, orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Wah, kalau para nabi kita bukan nabi, kita bukan rasul.
wasiddiqin. Allah Ta'ala alam termasuk wasiddiqin, ya kan? Nah, kemudian kita juga bukan syuhada, ya dan kita yang semoga Allah kita syahid dan syuhada, tidak tahu, ya. Nggak boleh nama tersimpulan mati syahid, nggak bisa. Insya Allah simpulan mati saya memastikan bahwa simpulan mati syahid nyata itu tidak boleh, karena itu kan Allah tahu ya syuhada. Kemudian orang saleh. Nah, kita baca ini dulu. Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, orang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Dan terus sebaik-baiknya apa? Sebaik-baiknya, dan mereka adalah teman yang sebaik-baiknya. Kan belajar dalam ayat ini dijelaskan kita bukan para nabi, bukan para rasul, bukan syuhada, bukan orang soleh, tapi di sini ada dijelaskan di sini barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Peluang bagi kita di sini taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Tidak ada batasan. Kapan saja kita bisa taat kepada Allah, kapan saja kita bisa taat kepada Rasul. Maka pastikan apakah amalan itu mendekatkan kita kepada Allah. Apakah amalan itu amal cintai Rasulullah? Karena dua model utama inilah yang kita miliki. Wa man yuti'illah wa rasul, itulah model kita taat. Kita punya model taat. Maka ketaatan yang ada pada diri kita ini jangan kita hapuskan. Kalau kita menginginkan supaya kita masuk orang yang bukan surga, taat pada Allah, taat pada Rasul. Jadi nggak susah, ya nggak susah. Modal kita nggak susah kan? Semua orang bisa lakukan. Tidak laki-laki, tidak perempuan, bisa melakukan semuanya. Tidak ada batas umur. Ini kan? Artinya tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Nah, tidak ada pahala bagi kita. Ketaatan. Alhamdulillah. Jadi kita akan posisikan kita di mana kita, poin yang berapa kita ini sehingga kita termasuk menjadi ahli surga. Memang tidak memastikan, tapi setidaknya pada poin-poin ini kita ada di dalamnya, insya Allah. Yang kedua, orang yang berbuat baik. Innal abrar lafi na'im. Semuanya orang yang berbuat baik dalam apa? Kenikmatan yang sangat besar. Innal fujjar lafi jahim. Orang durhaka dalam neraka jahim. Jadi kita pilih akan menjadi abrar atau menjadi fujjar. Tapi tidak abrar. Bagaimana kita bisa menjadi diri kita supaya menjadi abrar? Jadi bagaimana berbaik insya Allah ya, peluang kita sangat banyak. Sejak bangun pagi sampai sore hari untuk menjadi berbuat baik itu peluang kita sangat besar. Perhatikan dari semua perbuatan baik yang kita lakukan, pastikan kita pada zona ikhlas lillahi ta'ala.
Ini menjadi penting. Ya. Ikhlas itu apa sebenarnya ikhlas ya? Syekh Fauzan menjelaskan ikhlas itu adalah tarku syirki wa ifradullah bil ibadah. Meninggalkan kesyirikan dan mengesahkan Allah dalam ibadah. Ya, pastikan waktu ikhlas lillahi ta'ala. Tidak sebagaimana ikhlas yang kita dengar, ikhlas itu seperti ini gambarannya, seperti kita BAB terus keluar menjadi pikir lagi, sudah pulau bilang lagi, ya sudah ini definisi syar'i. Ya. Apa yang disebut syirik? Apa yang disebut dengan ikhlas? Ikhlas meninggalkan kesyirikan dan mengesahkan Allah dalam ibadah. Ini ikhlas. Sedikit ibadah kita, tapi ikhlas itu akan lebih bagus ketimbang banyak ibadah tapi tidak ikhlas lillahi ta'ala. Ingat, masih kita ikhlas. Melaksanakan kebaikan tidak kita mengharapkan pemberi manusia, tidak mengharapkan keriduan manusia. Kita makan ridhonya Allah. Tapi apa? Ridho nas wa la tudrak. Ridho manusia itu adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Ya. Kita harapkan ridhonya Allah. Momen kita lakukan ya. Dipastikan tadi ikhlas lillahi ta'ala. Hatta lisan yang mengatakan syiriku kepada Allah, tapi masih ada kesyirikan dalamnya, tidak seperti ibadah. Pastikan kepada kita betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Jadi kalau kita ingin mengambil bagian innal abrara lafi, sesungguhnya orang yang berbuat baik itu dalam kenikmatan yang sangat besar. Maksudnya pastikan jangan kita beramal banyak tetapi tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena kita tidak perhatikan ikhlaskah saya dalam melaksanakannya. Terlepaskah saya dari riset kecil, terlepaslah dari riset besar. Maka sekali lagi ini modal utama kita dalam dakwah ini. Sebenarnya dakwahnya para rasul supaya ikhlas lillahi ta'ala, supaya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mengesahkan Allah sebagai satu-satunya zat patut diibadahi. Alhamdulillah, azanallahu wa ikhwan. Jadi ikhwan, kita yakin kita semua bisa ambil bagian dari ini, ikhwan. Insyaallah. Berbaik kepada istri, anak, orang tua, sama saja. Baik-baik kepada tetangga, baik kepada manusia, baik kepada hewan. Berbaik, tidak ada batasnya. Berbaik, irhaman fil ardi yarhamkumullah man fis sama. Kasihanlah ini maka yang di atas. Bahkan saya kepada ya, itu berbaik yang orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Dari perempuan Khadijah, laki-laki Abu Bakar, anak-anak Ali. Ya, Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Pendahulu. Pastikan mereka ini orang yang dirindukan surga. Pendahulu.
was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Dari dahulu as-sabiqun as-sabiqun yang mereka berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun, mereka adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatin na'im, mereka dalam surga dan jannatin na'im. Bisa kita berlima. Terusan ayatnya, was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Thullatun minal jamaah yang dahulu berbuat baik, yang berdekat kepada Allah. Wa qalilun minal akhirin, tapi tidak ada jamaah juga di akhir nanti. Ada juga. Artinya kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bisa mungkin. Asal bikin nggak mungkin kita. Sudah telah berlalu. Tapi wa qalilun minal akhirin. Ya, nanti di bagian akhir semoga kita masuk dalam hitungan orang yang terakhir. Wa qalilun minal akhirin. Khalifah ahsani wa ikmal. Maka saya selalu sampaikan yang kecil hati karena sedikit nyaman. Jangan sedih hati karena kita baru ngaji loh. Saya seumur begini baru hijrah. Yang kecil hati loh. Sebab andaikan benar taubat kita itu, dan kita bertobat kepada Allah saat kita umur 50 tahun, maka setelah kita balik dihitung semua kejadian yang kita lakukan, ukuran kesingkat semuanya dihitung oleh Allah, kemudian diperjalakan menjadi kebaikan. Andai kita bertobat dan taubat yang benar. Alhamdulillah. Jadi mereka yang dijulukan surga as-sabiqunal awwalun, dan insyaallah kita termasuk di dalamnya. Yang berikutnya ada ashabul yamin. Ashabul yamin. Siapa ashabul yamin ini? Orang yang menerima buku catatan amal dari sebelah kanan. Kita. Amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang yang diberi catatan amal dari sebelah kanannya, maka dia akan dihisab dan hisabnya sangat mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia akan kembali berkeluarga dengan senang gembira. Tapi sebaliknya, wa man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, orang yang diberi catatan amal dari belakang dan kirinya, lah kiri belakang tahu wara dhahri pasal banyak itu maka kamu celaka celaka lagi celaka. Karena nanti di hari akhir nanti masing-masing kita akan mencatat amal. Apakah kita akan sebelah kanan sebelah kiri, tapi ada catatan amal. Hatta amal kita itu sudah diampuni oleh Allah, kita akan melihat itu catatan amal kita. Itu kemudian kesedihan yang sangat sedih terlihat. Terlihat kan, mendampuni kita lihat catatan amal. Itu sedih kita lihat catatan amal. Meskipun diampuni. Tidak ada sebenarnya orang yang diampuni oleh Allah, yang dibusak oleh Allah, dihapus oleh Allah. Tidak kelihatan, karena biasa kita lihat dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia dimasukkan Allah ma'ana afun, jadi berapa apa? Oh, ini bedanya afunnya Allah dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau fil hazan wa qayyim. Jadi ashabul yamin wa lan yakuna ashabul yamin wa
Ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mandud wa zillin mamdud wa ma'in maskur wa fakihatin katsirah la maqtu'ah wa la mamnu'ah wa furusin marfu'ah inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin thullatu minal awwalin thullatu minal akhirin. Disebut juga di akhir kita Pak ya. Kalau tadi disebut thullatu minal awwalin wa qalilun minal sedikit, tapi ini enggak sama. Thullatu minal awwalin wa thullatu minal akhirin. Jemaah besar juga dari apa? Dari orang terlalu jemaah besar juga di akhir nanti. Masyaallah. La haula wala quwwata illa billah. Ini nikmat dan rahmatnya Allah kepada kita. Ashabul yamin, golongan kanan. Ma ashabul yamin, alangkah bahagianya golongan kanan itu. Bisidri makhlud, maka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Wazillum mamdud, dan naungan yang terbentang luas. Wa ma'in maskud, dan air yang tercurah. Wa fakihatin katsiran, buah-buahan yang banyak. La maqtu'ati wa la mamnu'ah, tidak terputus dan tidak terjeda oleh musim. Wah, terus wala mamnu'ah, dan kita tidak terhalang kapan saja yang boleh. Ini habis. Kapan saya boleh? Furusin marfu'ah, kemudian tempat tidur yang tebal-tebal, yang tinggi kan. Inna ansha'nahunna insya'a, kamilah yang menciptakan bidadari dengan tangan, dengan tangan Allah. Akan lihat tangan Allah nih, Allah ciptakan sendiri dengan tangan. Waja'alnahu abkara, menjadikan mereka sebaya umurnya seperti ya, sebaya seumur abkar, seperti orang apa itu perempuan yang belum menikah, perawan, abkar, urban atroba ya, sama ya. Itu semua Allah berikan kepada ahli surga. Khulful ha'azani wa iyyakum ajmain. Kemudian khulful ha'azani wa iyyakum ajmain. Kemudian Allah jelaskan apa? Wa ashabul yamin, ashabul yamin ini, masalah mereka menanti bapak-bapak semua. Kapan menanti. Ini merupakan iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang istri tidak memperhatikan, hati-hati. Kita diperhatikan bidadari. Ikhwanillah. Jangan sabar ya. Baik, manfaatlah alam kemudiannya. Kelima ya Pak. Al-muhsinun, orang yang senantiasa berbuat baik dengan ikhlas sesuai dengan syariat. Nah, dia ikhlas sesuai dengan syariat. Lilladzina ahsanul husna. Sesungguhnya bagi orang berbaik itu al-husna. Husna ini di tafsir namanya al-jannah. Sesungguhnya bagi orang yang berbuat baik itu surga. Wa ziyadah. Apa makna ziyadah itu? Itu maknanya tambahannya, diberi surga itu diberikan tambahan. Apa tambahannya? Dapat melihat wajah Allah. Masyaallah. Wujuh yauma idzin nadira ila rabbiha nadira. Ahlus sunnah sepakat bahwa kita akan melihat wajahnya Allah. Ada golongan Mu'tazilah, Jahmiyah atau yang lainnya, mereka tidak mengatakan, karena sudah kita ketahui bahwa mereka menafikan
wala yarhaqu wujuhum qatarun wala dhillah. Wajah mereka tidak akan tertutup oleh debu, ya, debu hitam. Wala tidak juga tertutup oleh kehinaan. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni surga dan mereka kekal dalam selama-lamanya. Sekali lagi, ahsan muslimin, perhatikan, kita boleh melaksanakan kebaikan, tapi kebaikan kita lakukan pastikan, ya. Karena kalimat ahsan dalam Al-Quran tidak membutuhkan banyaknya, tapi apa? Pastikan bahwa amal kita itu sesuai dengan syariat. Dengan aswabha wa akhlasu. Ahsan yang paling benarnya, paling ikhlasnya, paling benarnya sesuai dengan tuntunan Rasul. Kenapa? Paling ikhlasnya lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, tidak mengharap kepada manusia, juga berlepas diri dari seluruh kesedihan yang ada. Alhamdulillah, hazanillah wa ikum. Jadi mungkin, sangat mungkin bagi kita untuk ambil bagian dalam perkara ini. Bukan hanya tanggap mereka yang sudah hafal Quran saja, mereka mondok bertahun-tahun, mereka yang punya label doktor, mereka tidak. Kita pun sangat mungkin untuk berbuat baik. Sangat mungkin kita menjadi ahli surganya Allah. Khonfillah azanillah wa iyyakum ajmain. Jadi ikhwan, bagi kita yang beramal kebaikan, pastikan kita akan dapat surganya Allah dan kita akan melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan melihat wajah kita itu, melihat wajahnya Allah itu nikmat yang sangat besar dari di hari kiamat. Nikmat yang sangat besar pun dapat melihat wajahnya Allah. Karena hanya orang yang berimanlah ini dapat melihat wajah Allah. Qul hazanillah wa iyyakum ajmain. Kemudian yang berikutnya as-sabirun, orang yang bersabar. Bersabar seperti apa? Karena bersabar itu ya sebagaimana sering disampaikan, ada sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, ada sabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, juga sabar dalam menerima ketentuan Allah. Masing-masing kita diuji kesabaran kita dalam kehidupan ini. Bisa jadi dalam perkara ini kita sabar, kemudian tidak sabar perkara lain, ya? Karena masalah ya Allah, ujian yang Allah berikan kepada kita ini tentunya kan bertingkat-tingkat. Kita tidak bisa mengatakan pada orang lain, misalnya kita mencemooh orang atas ujian yang diberikan kepadanya, karena belum tentu ujian itu kalau diberikan kepada kita yang mampu untuk bersabar, belum tentu. Jadi bersabar ya, sampai ketaatan itu perlu sabar. Yang kira kita melaksanakan sholat tidak butuh kesabaran, butuh sabar. Yang kira kita melaksanakan meninggalkan kemaksiatan tidak sabar, butuh kesabaran. Apa ya? Alhamdulillah, azanillah wa iyyakum. Bismillah. Pastikan bahwa betul-betul sabar sampai kiamat, tanpa ada batas kesabaran. Kalau ada batas sabar, ini tidak sabar. Yang ketujuh, orang yang dirindukan surga lah orang yang takut saat menghadap Tuhannya.
kita akan ketemu rajanya raja, raja di raja, misalnya bertemu dengan Allah pencipta langit dan bumi. Kita akan bertanggungjawabkan seluruh apa yang kita lakukan, karena semuanya yang ditanya oleh Allah SWT. Hatta nikmat ditanya oleh Allah, ditanya oleh Allah. Jangan kira kita ini hanya mengumpulkan harta, ditanya oleh Allah. Maka dulu Imam Nawawi rahimahullah pernah dicuri putranya. Putra itu semang bahasa Arab. Sorbannya dikejar oleh Imam Nawawi itu bukan agar dikembalikan, bukan, agar diistilah sekalian. Sudah, saya berikan saja kepada kamu, halah, ambil. Maknanya Pak, karena takut Imam Nawawi itu nanti juga akan dihisab, akan dihisab oleh Allah. Sekecil pun kita akan dihisab. Artinya ada perkara yang tidak berguna bagi kita, ya pastikan, ya kan, berikan kepada orang lain atau pindahkan kepada kita selesai. Kira ya wah, kita mati, nanti mesti warisan kita belum jelas ya. Bahkan anak kita mau jadi ribut kena warisan, ya sudah, Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mati betul-betul dalam keadaan fakir, kan? Semuanya sudah sebulan selesai. Jadi kepada anak kita waris, ya. Kalau waktu hidupnya sudah dibagikan, ini sudah dibagikan ini bulan oke saya sudah lebih sepertiga, diperempat waris. Pastikan apa? Karena semuanya akan dihisab, semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Jadi bagi kita yang memang suka yang kumpul harta, pastikan hartanya, harta yang kita kumpul kita pakai. Apaan sih, untuk koleksi saja, koleksi buku banyak pun. Kok nggak takut dengan hisab Allah Subhanahu Wa Taala? Apa kata Allah? Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada takut akan saat menghadap Tuhannya, takut menghadap Allah. Ternyata ada dua surga. Surga ini dijelaskan dalam tafsir di Majalatul Adan atau di Majalatul Naik. Jadi Jannatul Adan ada Jannatul Naik. Tapi walhasil ya Pak, kalau kita ngaku saya termasuk orang yang takut kepada Allah, maka pastikan persiapan apa yang sudah kau siapkan. Apa persiapannya? Bagaimana nilai ibadah? Sudah kau tingkatkan apa ibadahmu sehingga betul-betul kau kepada Allah. Dan kita nggak tahu kapan Allah Subhanahu Wa Taala ambil kita kan? Kita nggak apa. Tapi ada persiapan kita untuk menghadapi kematian dan kita menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh apa yang telah kita lakukan. Seperti pada sekarang ini diberikan setelah Syekh Allah Subhanahu Wa Taala jalan kalau kemudian kita masuk di dalam bagian orang yang taat pada roh kita, maka kita pastikan apa yang sudah kita perbuat, bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadap Allah. Dan pada saat nanti yang tidak dimanfaat harta, tidak dimanfaat anak
tidak bermanfaat harta kita, dan tahu tidak bermanfaat anak-anak kita, harta kita, kecuali datang kepada Allah dan keadaan hati yang sakit. Jadi amanat Allah bikol sakit, dia datang kepada Allah keadaan hati yang bersih. Hati kita bersih, bersih dari khil, kedengkian. Ya, kita berusaha ya, berusaha sucikan hati kita, bersihkan hati kita. Meskipun terkadang penyakit hati itu hingga, tapi kita harus berusaha untuk sucikan, bersihkan. Masih berjilid, penyakit hati yang ada, sihirkan, kebidaan, bersihkan. Bersihkan supaya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kita siap diri saja, sampai kita hanya mengatakan saya siap, sebenarnya tidak siap. Kenapa? Karena tidak disertai oleh persiapan bekal kita tadi. Alhamdulillah, azanillah wa iyyakum. Yang kedelapan, ikhwan, al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Apakah kita termasuk orang bertakwa? Insyaallah. Meskipun takwa itu tidaklah mudah, memang mudah dilisan. Takwa itu, masya Allah, kita dapat dengan apa? Dengan masalah. Saya takwa, tapi gimana? Ya, dapur saya. Kalau takwa, gimana? Saya dan jabatan saya. Saya takwa luar biasa. Takwa itu masya Allah tidak dapat untuk satu masalah yang sangat besar. Mampukah kita bertahan dari orang takwa? Bukan dari sesulit apapun, dalam berdoa kepada Allah agar kita tidak mereka takwa padanya. Oke, Pak. Salah satu doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lama sedih ini ala riwa ismatu amri, wasedih di dunia yang ada di ma'ashi, wasedih di akhirat alati bihma'ani. Tiga perkara. Masalah apa? Masalah agama, masalah dunia, masalah tempat kembali kita di tidak akhirat. Maka waj'al hayatan ziyadatan li kulli khair, jadikan hidupku supaya bertambah-tambah hayatan ziyadatan li pada saya kebaikan. Wajah mautan, jadikanlah hidupmu wajah mautan rahatan min kulli syai, dijadikan mati berhenti, rehat, istirahat pada seluruh kejadian. Masa ini ini cukup baik doa yang kita berdoa Subhanahu ya, agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takwa itu dihadapkan itu masalah. Aku nggak takwa. Demikian lagi. Takwa, tapi saya butuh kondisinya. Tak apa, saya tidak takwa, tidak bisa takwa. Jadi tidak ada masalah dunia, Pak. Masalah
Masalah agama sudah jelas. Ini syirik, ini tauhid, ini bid'ah, ini sunnah. Jelas batasan-batasannya. Ada tawar-tawarnya. Prinsip beragama sudah sampaikan. Terang dunia kita dihadapkan masalah bisa dilematis. Masa cuma segini aja, ini nggak apa-apa. Ini sebenarnya pakai sebelum perannya takwa. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sungguhnya orang yang bertakwa itu dalam surga, bertaman-taman dan berikan mata air yang muttaqina ma faza. Orang bertakwa itu memiliki kebahagiaan yang sangat besar. Yang muttaqin di jannati wa uyun. Orang yang bertakwa dalam surga dan dengan mata air yang mengalir. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan tidak pernah menjadi janjinya. Tinggal sabarkah kita bertahan dalam bertakwa sampai akhir nanti. Iwak perkara kita diuji. Kita sebagai suami diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mampu kita keluar yang bila pernah Aisyah lagi kehidupan betul-betul uji di hadapan kita. Masya Allah, ini halal haram sih, saya punya hak atau tidak. Kalau kau saya juga tetap menjadi sudi kasih, saya punya hak. Selalu berkejuang pada kita, punya hak kasih saya. Harus bersikap tegas. Mana ya, kasih perannya Pak, bertakwa kepada Allah. Penting kita takwa kepada Allah. Dan istri juga harus selalu menjaga suaminya. Jadi takwa kepada Allah. Jangan kau berikan harta yang haram itu aku dan anak-anak. Pesan penting, pesan yang sangat penting. Jadi suami juga bersemangat. Iya juga. Kalau filhazan itu wajib. Jadi bertakwa itu perkara yang insya Allah kita juga bisa melakukannya, insya Allah. Yang kesembilan ini orang-orang yang beramal saleh. Tentunya ini yang selalu kita lakukan setiap hari. Man amila sholihan min zakarin aw unsa fahuwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sampai beramal soleh. Amal soleh jelaskan dan tafsir kan al-a'malu ala kitab wa sunnah. Sebenarnya perkara-perkara yang tidak butuh tafsir, butuh bahasa, bukan bahasa seperti tafsir. Semua orang bisa memahami. Tapi mengapa masih banyak mereka yang menyimpang dari jalan yang benar? Pastikan amal kita tadi. Al-amal ala kitab wa sunnah. Amal kita sesuai kitab dan sunnah. Sunnah Nabi. Ini pentingnya. Jadi kalau belajar kemudian jadi kita mampu melaksanakan kapanpun, dimanapun kita berada, mampu kita untuk melaksanakan amal soleh.
Kayak sisa umur kita ya, kalau kita bicara umur kita, sisa umur kita ini, ya sudahlah, sisa umur kita jadikan umur kita itu mengabdi kepada Allah, beramal soleh, ya. Karena amal yang telah berlalu, umur kita telah berlalu, kayaknya sisanya tinggal sedikit, dengan mungkin sama dengan telah berlalu. Mungkin 50 tahun, mungkin 50 ternyata bisa mungkin. Dari kecil kamu mungkin karena umur kita umatnya 70 tahun, kata Nabi SAW. Sementara kita sudah 20 tahun, 55 tahun, 60 tahun, sedikit lagi itu kita itu berbuat baik. Ya terakhir at-taibun, orang-orang bertaubat kepada Allah. Qala Allah Ta'ala ila man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna syai'a. Kecuali orang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan tidak dianiaya, tidak dirugikan sedikit pun. Surat Maryam ayat 60. Jadi setiap orang saya bertobat kepada Allah, ya beramal soleh. Tobat tidak beramal soleh. Bukankah kata Rasulullah, innal hasanat yuzhibanna sayyi'at. Amal kebaikan itu akan menghilangkan. Setiap kita bertobat kepada Allah, ya beramal soleh. Bertobat apapun dosa kita. Kalau kita bicara dosa, tidak ada yang lepas di antara kita ini yang luput dari dosa. Pernah berdosa. Kapan kita bertobat kepada Allah? Kapan kita mengampun kepada Allah? Sehingga bibir kita selalu mengampun kepada Allah Subhanahu. Kamu kita masih kecil ya, kayak tema tobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertobat tetapi orang yang tidak punya dosa. Dari sini disebut fa'ula yadkhuluna al-jannah, maka mereka itu orang yang masuk dalam surganya Allah. Apa? Bertobat kepada Allah. Tobat nasuha. Kita sudah bayar tobat nasuha. Ya. Apalagi yang kita raih? Jabatan, kekayaan, itu telah berlalu ya Pak. Waktu sudah berlalu. Ya kita sekarang sudah bertobat kepada Allah, mohon ampunannya, berusaha kita kaitan hubungan manusia satu persatu, istilah kita tidak beberapa minta maaf atas segala dosa. Ya. Kepada Allah senantiasa kita mohon ampun kepadanya. Tidak pernah bosan-bosan kita astagfirullah, astagfirullah dari segala syaitannya. Astagfirullah, kemudian kembali astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi wa la naqtaru ilaihi ila taqattani. Banyak sekali ya, sifat-sifat bentuk-bentuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita pegang. Supaya wujud apa? Seluruh kita ini sebagai hamba, apa yang harus saya ucapkan bila saya takut kepada Allah? Apa yang saya lakukan ketika saya berusaha kepada Allah? Ya, ini alhamdulillah. Jadi ini semua yang kita lakukan ini semata-mata wujudkan kita sebagai hamba. Hamba itu sebagai hamba yang berhubung hamba yang
Allah yang mengambil kita. Siapkah kita? Allah Ta'ala makasih ya, saya menjadi hamba menghadap Allah dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada saya. Bisa dinikmatkan banyak yang Allah berikan kepada kita. Tinggal apa? Syukurnya. Syukurnya tidak lebih banyak ketimbang nikmatnya. Oke. Allah Ta'ala. Ya Pak, yang sedikit nikmat kali ini semoga ada manfaat untuk kita semua. Semoga Allah mudahkan bagi kita mengamalkan dan kita kehidupan kita sehari-hari. Kita coba sampai di sini ya. Kalau ada pertanyaan, sudah tepat, silakan. Mengenai waris, jadi kalau pemainnya Rasulullah kita meninggal, sedangkan kita meninggalkan harta kepada rumah, kendaraan, harta itu didapat dari hasil dari kita dan istri. Rasulullah langsung meninggal. Apakah itu baik asalnya gimana tadi? Langsung dibagi anak-anaknya atau menunggu itu meninggal atau gimana? Atau itu bakal ditanya nggak yang meninggal itu kesalahan apa? Kalau harta itu dibagi. Ya Pak, jadi tentang waris ini penting ya. Kalau bapaknya mati, langsung berwaris, ya, karena ibu juga kebagian. Mana hak ibu, mana hak anak, ya. Nah, gitu. Kalau ibu udah mati, bagian semua, bagian, dibagi juga. Lebih kali dua-duanya mati, ya. Jadi harus dibagi pada perhitungannya. Ya, itu dibulatkan ya. Dibulatkan misalnya harta 1 miliar. Ada lakinya 1, anak perempuannya 4 misalnya kan, istrinya 1 juga. Nah sudah bagi ke istri. Di harta ini serahkan berapa bagian istri? 1/8 kan? Manusia itu kan 8 dari 1.000.000 berapa? 125 ya. Itu yang sederhana. Tinggal apa pelaksanaan. Lebih baik meninggal karena banyak atau meninggal karena sedikit. Sama aja. Karena kan perhitungannya udah nggak sama. Tetapi meninggalkan harta untuk anak-anak itu lebih utama. Kalau mereka tidak bisa boleh kita kayak jangan mau kita mencium boleh kayak boleh kayak, tapi nanti dibagi sama masing. Iya segera. Ini kalau ditanya, mau apa ditanya apa itu? Ya ini kelihatannya kayak terima sehari ya kalau dibagi, langsung dibagi. Jangan lupa Pak. Nah, ada terus gini. Suami ini nikah dengan perempuan dapat anak 1. Cerai. Nikah lagi dengan istri baru dapat anak 2. Nikah. Dulu seperti bagi. Bagian ya istri baru. Sementara saya tanya, istri baru ini gimana ceritanya? Gak usah dulu seperti 2 usah digunakan ini. Aku saya bisa menurut ini. Saya kira ada benar. Terus gimana saudara?
Iya, kalau begitu dulu secara Islamnya dudukan. Ini bisa kita punya rumah itu kalau kita jual ya bisa 300 juta. Itu yang peninggalan, itu yang peninggalannya. Ya sudah, itu semua. Kalau istri pertama kan nggak ada apa lagi kan? Nah, tapi anak yang pertama dari istri pertama kan dapat sama kedudukan dengan anak yang kedua. Jadi gimana? Ya sudah bagi dulu untuk ibunya. Nah dari sisa uang itu untuk anak-anaknya. Ini pembagian paling adil dalam Islam. Enggak usah kita seperti bagi mana? Kata dia, ini usah waktu beli rumah ini seharta suami perempuan suami. Terus kamu, saya tidak ikut usaha dalam artinya finishingnya. Itu aja. Berapa uang dulu kamu buat rumah ini dikurangi dari situ berarti. Ya, ada kan? Jangan bagi dua ya. Kasih anak ini satu. Jadi Islam paling adil. Islam menempatkan ya keadilan di atas segala-galanya. Ini waris. Ini usah buat nanti dulu waris dulu pastikan. Saya berikan kasus yang banyak ini. Bapak ini meninggal, kebun sawitnya di sini ada 40 hektar, 20 hektar sampai 100 hektar banyak. Nggak dibagi-bagi mah sampai menikah. Suami yang nikah ini berkembang kan, karena asal mereka itu kan. Gimana baginya? Saya bagi masih bagi dulu, kalau menurut ya saya bagi, kalau nggak bagi dulu waktu berapa, modalnya berapa, kamu berapa, punya bapaknya berapa. Sekarang yang menjalankan bapak menjalankan sekarang, boleh bapak menjalankan, tapi kamu punya hak bisa bantu bisa dibantu. Kalau ibu tiri saya sebagai guru, kok bisa bagi gua dari mana? Maksudnya begini dua, kemudian orang datang, itu kan kemudian dia itu kebagian sebagaimana kebagian waris kasih saya. Jadi harus dibagi, karena tidak dibagi salah. Nanti aja baginya nanti dan hasilnya apakah bertahun-tahun kayak akan dapat hasil kan? Dapat hasilnya aja, tapi kok nggak dibagi. Jadi jalan makhluknya terjadi seperti itu. Ini sekali waktu ya kalau begini semua ya sedikit demi sedikit ya kita terapkan aja mana waris mana hibah. Ya, jadi bapak juga harus bijaksana mana yang harus dihibahkan, berapa yang dihibahkan. Kalau hibah itu kan hak bapak, kita yang punya anak kita berikan semua itu, tapi nggak boleh beri pertigaan, berikan sebulan boleh, ya, gimana? Tapi lebih adil, lebih bijak pada anak-anak keturunan kita, insya Allah. Jadi itu. Ya, yang saya. Coba. Ya terkait kita lumayan berkorban. Yang saya tanyakan itu untuk korban itu apakah memang harus dilakukan secara khusus misalnya melalui sholat taubat atau cukuplah dengan kita banyak beristighfar dan mohon ampun dan kala ya sholat fardu atau sholat tahajud dan sebagainya. Yang kedua masalah lafaz la ilaha illallah tadi apabila kita melakukan dengan penuh memahami dan penuh makna. Bagaimana dengan yang zikir-zikir dengan melafazkan la ilaha illallah secara banyak maksudnya dengan kuantitasnya, tapi dengan kayaknya nggak diresapi la ilaha illallah
Alhamdulillah yang kedua dulu. La ilaha illallah. La ilaha illallah itu zikir. Zikir itu akan lebih manfaat apabila mengamalkannya. Tapi kita dapat pahala zikirnya. Tidak pahala, tapi tidak sebesar orang yang memahami maknanya. Sebelum saya jelaskan ikhlas lillahi ta'ala, mengucapkan la ilaha illallah itu akan lebih berat timbangannya ketimbang amal kebaikan yang lain. Jadi pastikan untuk mengucapkan la ilaha illallah, pahami maknanya, dan pahamkan sebenarnya sampai. Jadi kita, apalagi kita sampai memahami syarat-syarat hukumnya, ya. Kita mengucapkan la ilaha illallah, paham la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena orang Quraisy, kenapa mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah? Dan mereka paham. Maka ada kapan ajaan aliyatan ilah wa ilah. Apakah Muhammad akan menjadikan suka menjadikan diri mulai satu? Jadi jelas kan mulai lahir Allah musyrik, mulai lahir Allah jatuh dunia Allah. Itu hanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu adalah fasanya. Lebih yang dipalingkan maknanya, yang maknanya bagaimana mereka la ilaha illa Allah berarti la ilaha illallah. Itu hanya pembagian tidak melalui proses pemahaman yang benar syariah. Berapa dia kan taubat itu simple. Taubat itu Nabi mengatakan pada saat kita taubat, ya kita sholat 2 rakaat. Ya kalau mau, ya kan? Kalau tidak ya sudah. Taubat itu kan ada syarat taubat, Pak. Taubat itu yang pertama ikhlasi lillahi ta'ala taubat. Kedua, mengakui kesalahan. Maka itu taubat kita kembali pada kita salah. Yang kedua, beriktikad untuk tidak kembali pada kesalahan itu. Asal tidak kembali pada kesalahan itu. Tidak baik kita ya, tidak kembali pada kesalahan. Walaupun kalau kita manusia, perkara sudah tidak baik lagi, ya taubat lagi, ya selesai. Yang kita menjadi kita kemarin sudah taubat kok, sekarang enggak lah. Taubat lagi, Allah tuh hai penuh taubat. Bukan Allah tuh bahagia sekali terkala dengan apa? Apa yang bertaubat. Oh itu sangat senang sekali. Kemudian yang hubungannya dengan manusia, ada tujuan hak manusia, kita halalkan. Kalau sudah mati ya sudah. Kalau kita dengan harta, kita infakkan untuk kebaikan, niatnya untuk sebuah dengan harta dia, menharta kita. Minta kita kepada Allah, kita minta cukup dulu. Kalau bisa sholat 2 rakaat, ya sunnahnya sholat 2 rakaat. Tobat. Kapan laksanakan? Di kapan saja. Tidak batasan dulu. Bisa sholat dengan mengakui kesalahan istighfar kepada Allah. Tapi tentunya mantaba baru sampai tobat, kemudian pamilah soalnya beramal bukan tobat tidak beramal terus saya tobat berhenti dari kejelekan. Tobat itu lengkap paketnya. Dia kembali kepada Allah, seraya berbuat baik.
Allah Ta'ala. Nyambung yang ini tadi masalah warisan. Itu warisan yang ditinggalkan itu yang meninggalkan mendapat pahala apa ya? Yang meninggalkan Itu dia kan meninggalkan misalnya tanah. Tanahnya kan buat anaknya. Ini yang meninggalkan ini dapat pahala nggak karena dia mewariskan? Iya, lupa. Mau anak sekolah saja beramal di dapat pahala. Apalagi kita dengan harta yang ditinggalkan. Ini masalahnya. Jadi kita meninggalkan sedikit kebaikan atau sedikit harta, lebih harta bermanfaat atau lebih hartanya menjadi amal yang soleh, ya, yang mengalir. Jadi dia wakafkan kepada kebaikan, ya, atau digunakan untuk buat sumur, buatkan masalah, namun dan tidak dapat pahala. Apa kita meninggalkan yang soleh? Ya cukup.